kalau kuasa Allah. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala di hari mulia ini, di hari Jumat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk anak cucu keluarga kita nantinya mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kepada Allah dengan imtitsalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Setiap saat, setiap waktu kita evaluasi diri kita, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan dan menjauhi segala macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu saat ada jamaah datang ke tempat kami. Lalu dia mengeluhkan dua hal. Yang pertama, mengeluhkan tentang pekerjaannya. Ustaz, kalau dihitung-hitung secara matematika, Ustaz, apa yang saya dapatkan dari pekerjaan saya tidak akan memenuhi kebutuhan kehidupan saya hari-hari, Ustaz. Gaji saya tidak akan cukup dengan beberapa orang anak dan istri. Tiap bulan saya nombok, saya ngutang, Ustaz. Kira-kira apa saran Ustaz untuk saya? Yang kedua, ada lagi yang datang, dia bertanya, Ustaz, saya sudah berbulan-bulan, Ustaz, sakit, mencari obat ke sana ke sini, mencari dokter ke sana ke sini, tapi tidak kunjung sembuh penyakit saya, Ustaz. Saya khawatir dari penyakit saya ini saya jadi tidak bisa maksimal untuk mencari rezeki, untuk menafkahi anak dan istri saya. Hadirin yang dirahmati Allah, dari dua pertanyaan ini
Mungkin ini pun pertanyaan kita yang terkadang suka mengeluh, yang terkadang kita berprasangka yang tidak baik terhadap Allah, atau khawatir terhadap rezeki kesehatan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, iblis menggoda manusia itu dalam dua hal. Iblis tidak seperti yang ada di film-film, tidak seperti yang ada di sinetron-sinetron, menggoda manusia, menakut-nakuti manusia sehingga manusia itu takut lalu meninggal dunia karena ketakutannya. Tidak. Tapi iblis menggoda manusia agar bisa menjadi pengikutnya nanti dengan dua macam cara. Yang pertama, iblis menggoda manusia dengan menanamkan rasa takut. Rasa takut akan rezeki, rasa takut kita akan kehidupan ekonomi kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ada bedanya antara rezeki dan uang. Kita memandang rezeki itu adalah nominal uang. Kalau kita mau merenung dari bangun tidur, kita sudah diberikan rezeki dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata yang masih bisa terbuka, nafas yang kembali beroperasi, lalu tangan dan kaki kita yang bisa memegang dan melangkah, ngambil air wudhu, kita ke masjid melangkah sholat ibadah maghrib atau ibadah subuh berjamaah. Itu adalah rezeki dari Allah untuk kita. Banyak orang yang sekarang ada di rumah sakit karena dia tidak bisa bernafas dengan enak, memakai napas buatan atau alat untuk membantu pernapasan. Bisa kita hitung berapa biaya untuk perawatan tersebut. Maka hadirin yang dirahmati Allah, rezeki yang Allah sudah kasih kepada kita, jangan pernah kita khawatirkan. Setiap manusia yang lahir sudah Allah tetapkan rezekinya. Tidak selalu kita memandang orang yang kerjaannya enak, punya jabatan atau punya usaha, dia hidup dengan bahagia, dia hidup dengan ketenangan. Semakin banyak dia punya pangkat dan jabatan, semakin banyak dia punya kekayaan, semakin banyak pujian yang harus ditanggung olehnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, tanamkan rasa syukur agar kita tidak pernah takut, karena ini adalah ujian godaan dari iblis. Yang kedua, ujian godaan dari iblis adalah menanamkan kepada kita untuk berharap kepada makhluk, bukan kepada Khaliq. Maka banyak orang yang berkata, Ustadz, saya kayaknya kalau nggak kerja di situ, nggak kerja dengan orang itu, susah hidup saya, Ustadz. Ustadz, kayaknya saya kalau tidak dibantu oleh dia, maka oleng kehidupan saya. Maka jangan pernah kita menganggap makhluk sebagai sandaran hidup kita. Makhluk itu adalah jembatan saja, wasilah saja. Kita berobat kepada seorang dokter, maka dokter ini menjadi wasilah. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapatkan gaji bulanan dari kantor yang kita bekerja di dalamnya, maka seorang pimpinan kantor itu adalah wasilah, jembatan saja. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah rezekinya. Bahkan Rasulullah SAW pernah memanggil kaum Ansor, lalu bertanya kepada kaum Ansor, wahai kaum Ansor, apakah kalian sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Maka kaum Ansor ini diam, tidak ada yang bicara. Padahal kaum Ansor ini sudah membaca syahadat, berarti sudah beriman. Akhirnya Umar bin Khattab menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Iya ya Rasul, kami sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul bertanya kembali kepada Umar bin Khattab, apa cirinya kalian mengaku sudah beriman kepada Allah? Lalu Umar bin Khattab berkata, yang pertama, ciri orang yang beriman, kata Umar bin Khattab, adalah dia bersyukur kalau dikasih nikmat oleh Allah. Yang kedua, dia bersabar ketika diuji oleh Allah. Dan yang ketiga, dia ridho atas ketetapan Allah. Yang pertama, dia bersyukur kalau diberikan rezeki oleh Allah. Kalau yang pertama ini, saya kira semua manusia, kalau dia dapat rezeki, dapat kemudahan, dapat kesehatan, pasti akan bersyukur. Walaupun ada juga yang tidak bersyukur kepada Allah, tapi sebagian besar dia pasti minimal mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, ketika orang itu mengaku beriman kepada Allah, ini yang berat, dia bersabar ketika diuji oleh Allah. Ketika bulan ini kita agak berkurang ekonomi yang diberikan oleh Allah, kita ingat, oh iya, dulu mungkin tahun 2 atau 3 tahun yang lalu Allah berikan rezeki saya melimpah, maka sekarang mungkin Allah sedang menguji saya. Karena roda itu berputar. Ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. Ada kala kita lagi sehat, mungkin juga ada kalanya kita sakit. Ada kala kita lagi longgar ekonomi, ada kalanya juga lagi sempit. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, ketika seorang manusia yang mengaku beriman kepada Allah, maka dia harus bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, yang ketiga, orang yang beriman cirinya adalah ridho atas ketetapan Allah. Apa cirinya ridho? Apa cirinya orang-orang itu ridho kepada Allah? Maka ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufi, wanita solehah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya kepada dunia dan seisinya. Rabi'atul Adawiyah mengatakan ciri orang ridho kepada Allah adalah ketika dia bahagia ketika diberikan rezeki oleh Allah, dan sama ketika dia diberikan ujian dia pun bahagia. Jadi kebahagiaan dia sama ketika dapat rezeki ataupun tidak dapat rezeki. Kebahagiaan dia tidak berubah walaupun dia lagi bahagia atau dia lagi sedih. Maka inilah ciri daripada orang-orang yang ridho kepada Allah, ridho akan ketetapan Allah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah sudah menetapkan takdirnya manusia, nasibnya umat manusia 50.000 tahun sebelum bumi dan langit juga seisinya dibuat. Jadi sudah jauh hari sudah ditetapkan rezeki kita. Walaupun ada ayat yang mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan merubah. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu mau merubah dirinya sendiri. Memang bisa merubah takdir dengan doa, dengan silaturahim, tapi pada hakikatnya takdir dari Allah lebih kuat daripada takdir yang kita mintakan kepada Allah. Karena bisa jadi yang kita minta belum tentu yang terbaik buat kita dari Allah, tapi yang Allah sudah kita beri kepada kita, kalau kita mau menerimanya dengan ikhlas, ridho atas pemberian Allah, maka ada hal baik yang Allah persiapkan di dalamnya.
Ada hikmah terbaik yang Allah siapkan di dalamnya. Ada berita satu keluarga besar ketika sudah sampai bandara dia telat. Ternyata dia ketinggalan pesawat. Satu keluarga ini marah, kesal, jengkel karena tidak bisa berangkat tepat waktu. Harus landing lagi menunggu pesawat yang berikutnya. Tapi beberapa jam kemudian satu keluarga ini mengucapkan sujud syukur, bahagia karena ternyata dapat kabar pesawat yang tadinya akan ditumpanginya terjadi kecelakaan dan seluruh penumpangnya meninggal dunia. Kita tidak tahu takdir Allah yang disiapkan untuk kita. Kalau kita seandainya diberikan ujian, musibah, mungkin Allah sedang ingin memberikan sesuatu rahasia hikmah terbaik buat kita. Sebentar lagi pilkada dimulai. Semua berlomba-lomba mau jadi wali kota, bupati, gubernur. Yang menang pasti akan syukuran, yang kalah pasti akan sedih dan mencari dokter untuk mengobati luka hati dan pikirannya. Semua berlomba, padahal bisa jadi ketika dia tidak dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin, Allah selamatkan dia dari pertanggungjawaban dia di akhirat kelak. Karena kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernapas pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sebelum mati, sebelum datang ajalnya, likulli nafsin ajalun, setiap manusia yang bernafas, setiap makhluk yang punya nafas pasti mati. Tapi itu semua tidak menjadi persoalan, karena itu pasti. Yang menjadi persoalan ayat selanjutnya, wa nabluukum, dan Allah akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Kita menganggap keburukan adalah sebagai ujian. Ternyata ujian sesungguhnya adalah ujian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang dikasih hidup sederhana, dia sukses, tapi tergelincir ketika dikasih kaya. Banyak orang yang ketika kedudukannya biasa saja, dia bisa menjadi tawadu, tapi dia sombong ketika punya jabatan tinggi yang dia pegang. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini pesan dari Rabi'atul Adawiyah, bahwasanya kita bahagia walaupun dikasih ujian atau kebahagiaan oleh Allah. Ini ciri ridho yang pertama. Ciri ridho yang kedua, menurut Syekh Ibnu Qayyim, yang pertama, orang yang ridho kepada Allah, maka dia akan diberikan rasa cukup oleh Allah. Kalau kita ridho oleh Allah, ridho atas ketentuan Allah, maka Allah akan berikan rasa cukup buat kita. Kita dikasih gaji, rezeki sebulan 3 juta rupiah, ternyata berkah cukup. Ada orang yang dapat duit sebulan 10 juta, ternyata kurang. Kenapa? Karena biaya pengobatan keluarganya ada yang sakit, kendaraannya ada yang rusak, dan itu melebihi daripada gaji dia. Tapi gaji yang 3 juta tidak diberikan sakit oleh Allah, tidak diberikan kecelakaan musibah kendaraan. Maka hadirin, pertama Allah akan berikan kecukupan buat orang-orang yang ridho atas ketentuan Allah. Cukup. Yang kedua, Allah akan berikan rasa aman bagi orang-orang yang ridho kepada ketentuan Allah. Rasa aman di dalam hati kita. Kita tidak takut. Pandemi kemarin 3 tahun berlalu, banyak orang ketakutan. Bahkan saking ketakutannya dia tidak mau keluar rumah. Saking ketakutannya dia tidak mau interaksi dengan orang lain. Saking ketakutannya dia tidak mau berobat ketika dia sakit. Pada akhirnya dia meninggal karena ketakutannya. Lalu yang ketiga, orang yang ridho atas ketetapan Allah, kata Syekh Ibnu Qayyim, maka Allah akan tambahkan cintanya dia kepada Allah. Semakin hari Allah berikan cinta dia kepada Allah, semakin nikmat ibadah, semakin nikmat sholat, semakin nikmat puasa. Inilah orang-orang yang mendapatkan cinta
karena ridho atas ketetapan Allah. Dan yang terakhir, orang yang ridho atas ketetapan Allah, kata Syekh Ibnu Qayyim, dia akan diberikan di hatinya sifat tawakal. Apa itu tawakal? Dia akan hidup sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Dia hidup tidak melihat orang lain hidup gemerlapan, tapi dia hidup selalu sederhana walaupun dia berkecukupan. Hadirin yang dirahmati Allah, khutbah kali ini saya tutup dengan satu kisah. Ketika malaikat Jibril disuruh oleh Allah SWT untuk mengontrol bumi, wahai Jibril, turun kau ke bumi, lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang hamba-hamba. Turunlah Jibril melihat apa yang dilakukan oleh manusia di bumi. Adalah satu orang yang membuat menarik malaikat Jibril. Orang ini selalu mendawamkan membaca alhamdulillah dalam segala sesuatu. Ketika susah dia baca alhamdulillah, ketika senang dia baca alhamdulillah. Maka malaikat Jibril balik kepada Allah dan memberitahukan, ya Allah, ada satu hambamu, dia selalu menerima takdirmu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kata Allah, coba kamu cek Jibril, apa ketentuanku? Allah bertanya, bukan berarti Allah kita ada tahu, tapi Allah ingin mengetes malaikat Jibril. Lihatlah di Lauhil Mahfuz, di buku catatan amal, ternyata si fulan di bumi ini dia mendapatkan rapot dan akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, bukan golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Maka malaikat Jibril berkata, ya Allah, kasihan nih orang, dia sudah baik mengucapkan alhamdulillah dalam segala jenis sesuatu, dalam artian dia menerima takdir Allah, kenapa dia masih mendapatkan calon neraka? Maka malaikat Jibril izin kepada Allah untuk turun ke bumi, memberikan masukan kepada si fulan agar selain mengucapkan alhamdulillah, ditambah doa agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ditanya oleh si fulan, kenapa ya Jibril? Kenapa saya harus mengucapkan doa husnul khotimah? Karena saya melihat buku catatan amal kamu akan masuk ke neraka. Apa kata orang ini? Wahai Jibril, kalau memang Allah menakdirkan saya masuk ke dalam neraka dengan apa yang sudah aku perbuat kebaikan di dunia, maka aku mengucapkan alhamdulillah. Ternyata ketika malaikat Jibril naik lagi, ternyata catatan amalnya sudah kembali ke amal surga. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah dengan ridho. Maka hadirin, pesan khotib untuk kita semua, bersabar ketika kita diberikan ujian, bersyukur ketika kita diberikan rezeki, dan tetap kita positif thinking kepada Allah, husnudon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan terus tebar kebaikan kepada sesama manusia. Insyaallah, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Orang yang sayang kepada orang lain, maka ada kasih sayang Allah kepada dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan kita bacakan untuk kepada masjid ini beserta para pengurus, para asatidz, para imam, para donatur, juga para jamaah masjid ini yang selalu memakmurkan masjid. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran oleh Allah, diberikan kemudahan dalam masalah-masalahnya, dan diberkahi keluarganya. Juga Al-Fatihah ini kita mohonkan. Tadi malam adalah saudara kita Bapak Rohanda, daripada anaknya almarhum Bapak Haji Kantung, cucunya anak Bapak Rohanda tinggal dunia tadi malam. Insyaallah pada Jumatan ini dikebumikan di samping rumah beliau dan akan disolatkan di masjid di daerah Husaini pada Jumat ini. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Hadis anak daripada Bapak Rohanda diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya al-qudratul salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa nabiyyina wa sayyidina Maulana Muhammad wa radhiyallahu anhu sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah fi wasilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalalil qadri wa sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal ma'asi wal juhudi wal jahli wa sayyi'il asqam. Allahumma
Alhamdulillah bersama Makanya kasih 100 juta kan gitu. Kang Ade, Kang Ustadz Ade, namanya sama nih. Ya, beliau yang meneruskan perjuangan kita dulu di Masjid Riki. Kalau tahun 2017 saya Pak RW ya, sama Pak RW dulu saya ke pengajian masjid sampai keliling. Sekarang Ustadz Ade lagi yang melanjutkan. Karena Ustadz Ade yang ini lagi keliling, lagi muter-muter. Beserta Pak Sony dengan Pak Ketua DKM dan para sesepuh DKM Masjid Riki sedang menikmati lemper. Aduh, Pak RW. Jadi Bu Imam mau datang ya Pak ya? Gitu. Bu Imam mau datang ke rumah nih. Bu Haji Imam Budi Hartono mau ke Pertamina. Alhamdulillah biar berkah semua. Nah kalau dibuka Pak RW tuh Imam juga tuh. Tuh ada Pak Imamnya. Kalau saya sama. Ini bukan kampanye, bukan. Ini mah kasih tahu dah ke Pak RW, bukan ketua DKM. Ini mah DKM mah harus netral. Ya. Harus netral dalam artian yang nggak boleh berpolitik di masjid gitu ya. Ini mah bukan di masjid, di teras. Berkah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah